Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi mengenai pendidikan IPS di sekolah dasar kelas rendah. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Vicky Pratiwi Sukadi Putri, Nurul Laili, lalu Rinda Safinatul Hujah, Laila Masruroh, Kaila Andini Ansori, dan yang terakhir Safira Syamputri. Adapun tujuan dari materi kami yaitu menjelaskan latar belakang pendidikan IPS, menjelaskan pengertian IPS, dan yang terakhir mengetahui paradigma IPS di Indonesia. Lalu kita masuk ke latar belakang. Mengapa IPS penting di SD? Pendidikan IPS penting diajarkan di sekolah dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. Sejak kecil, anak sudah hidup di lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, anak perlu belajar cara berinteraksi, lalu memahami lingkungan sekitar, dan bersikap sesuai norma sosial. IPS juga membantu siswa memahami kehidupan sehari-hari dan membentuk sikap sosial yang baik. Selanjutnya yaitu ada latar belakang lanjutan. Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, budaya, dan juga agama. Oleh karena itu, siswa perlu diajarkan sikap toleransi sejak dini. Selain itu, adanya globalisasi menurut siswa memiliki pemahaman sosial agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. IPS merupakan gabungan dari beberapa ilmu sosial, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, tujuan dari IPS yaitu membentuk siswa agar yang pertama, peduli terhadap lingkungan, kedua memiliki sikap gotong royong, ketiga bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu menghargai perbedaan. Selanjutnya, pengertian IPS. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial manusia dan lingkungannya. Di sekolah dasar, IPS merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan dengan usia siswa. Ada juga ciri-ciri IPS kelas rendah. Ciri-cirinya bersifat konkret atau nyata dekat dengan kehidupan siswa yang disampaikan secara sederhana. Contohnya, yang pertama, keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang terakhir, kegiatan sehari-hari. IPS bertujuan yang pertama yaitu mengenal lingkungan sekolah. Tujuan pertama agar siswa mengenal lingkungan sekolah, misalnya mengetahui fasilitas yang ada, aturan sekolah, serta bagaimana berinteraksi dengan warga sekolah. Yang kedua yaitu melatih disiplin. Tujuan kedua siswa dibiasakan untuk mematuhi aturan, seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan dengan tertib. Yang ketiga, kerjasama. Selanjutnya dalam pembelajaran IPS, siswa sering melakukan diskusi atau kerja kelompok. Dari situ, siswa belajar saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu membentuk karakter. Yang terakhir, IPS membantu siswa memiliki sikap seperti jujur, tanggung jawab, peduli, dan menghargai orang lain. Ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu paradigma lama. Ciri-ciri yang pertama yaitu berpusat pada guru, yang kedua siswa pasif, dan yang ketiga yaitu hafalan. Jadi pada paradigma lama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Artinya, guru menjadi sumber utama informasi, sedangkan siswa hanya menerima. Akibatnya, siswa cenderung pasif karena lebih banyak mendengarkan daripada berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga fokus pada hafalan. Siswa dituntut mengingat materi tanpa benar-benar memahami maknanya. Contohnya, siswa hanya menghafal materi atau rumus, tetapi tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya dalam situasi nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma lama memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, siswa kurang memahami materi, yang kedua, tidak sesuai dengan kehidupan nyata, yang ketiga, sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya ada paradigma baru pembelajaran IPS, yaitu ciri-cirinya berpusat pada siswa, yang kedua mendorong keaktifan dan kreativitas, yang ketiga bersifat kontekstual. Nah, di sini fokusnya bukan hanya pada hafalan, tetapi pada pemahaman dan pengalaman belajar. Selanjutnya akan dijelaskan contoh pembelajaran oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya saya akan menyebutkan contoh metode pembelajaran IPS. Apa aja sih contoh metode pembelajaran IPS itu? Yang pertama yaitu ada diskusi, yang kedua ada kerja kelompok, yang ketiga yaitu bermain peran, dan yang terakhir yaitu observasi lingkungan. Contohnya seperti halnya gotong royong dan simulasi aturan di kelas. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan. Pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk siswa sebagai makhluk sosial yang mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitar. IPS merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi yang disederhanakan sesuai dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan memiliki sikap peduli, gotong royong, tanggung jawab, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan yang beragam.
Selain itu, pembelajaran IPS di kelas rendah bersifat konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mudah dipahami. Paradigma pembelajaran juga telah berkembang dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, sehingga siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu memahami materi secara kontekstual. Dengan metode seperti diskusi, kerja kelompok, bermain peran, dan observasi, IPS dapat membantu siswa memahami kehidupan sosial secara nyata dan membentuk karakter yang baik sejak dini.